Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirvan Saul Sidik, NPM 1921910414 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penghitungan kalori. Nah, apa sih kalori? Nah, kalori adalah jumlah energi yang didapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, berdasarkan penelitian dari National Health Service, rata-rata pria dewasa membutuhkan minimal 2.500 kalori per hari. Sementara untuk wanita bisa membutuhkan minimal 2.000 kalori per hari. Nah, nilai ini bisa berubah tergantung pada usia dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, kalori dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kalori kecil dan yang kedua ada kalori besar. Nah, kalori yang dimaksud dalam makanan sebenarnya adalah kilokalori. 1 kilokalori atau 1 kakal sama dengan 1.000 kalori kecil. Nah, untuk manfaat kalori ada banyak ya. Dengan tercukupinya jumlah kalori, tubuh dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tandanya bisa dari beberapa fakta tentang kalori. Kalori sangat penting untuk kesehatan manusia. Kuncinya adalah mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang tepat. Nah, setiap orang membutuhkan jumlah energi yang berbeda-beda pada setiap harinya, tergantung pada usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan tingkat aktivitas. Nah, di Amerika rata-rata mengkonsumsi 11% kalori per hari dari junk food atau makanan yang siap saji. Nah, makanan tinggi energi tetapi rendah nilai gizinya memberikan kalori kosong. Misalnya donat, es krim, dan yang lain-lain. Nah, pria dan wanita dewasa disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang beragam seperti dari buah-buahan, yaitu ada buah apel, pisang, anggur, dan jeruk. Dari sayuran juga ada bayam, brokoli, wortel, dan tomat. Dari biji-bijian juga ada oatmeal, cracker, dan yang lainnya. Nah, untuk sumber protein itu sendiri yaitu ada telur, kacang, ikan, dan yang lainnya juga. Juga bisa dari susu, keju, dan yogurt. Nah, apa sih gizi seimbang? Nah, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan yang normal untuk mencegah masalah gizi. Sebagai contoh, di sini saya akan mencoba menghitung jumlah kalori dari makanan yang saya konsumsi. Nah, untuk yang pertama yaitu saya mengkonsumsi 3/4 gelas nasi putih dengan URT 100 gram, kemudian ada 1 ekor ikan segar yang sudah dimasak tentunya. Kemudian itu ada 1 gelas susu dan satu jenis buah-buahan. Nah, langsung saja mari kita coba hitung. Yang pertama itu ada 3/4 nasi putih. Nah, 3/4 gelas nasi putih ini memiliki 349,1 kalori. Nah, yang kedua yaitu ada 1 ekor ikan segar dengan URT 30 gram. Nah, untuk menghitung karbohidrat, lemak, dan protein, kita bisa lihat di lampiran 2 pada
Google Classroom yang sudah di-share oleh Bapak Ibu dosen. Nah, untuk menghitung karbohidrat yaitu ada angka 80 dari BJDD di lampiran 2. Nah, kemudian diperkan dengan 100 dikalikan 30 yaitu di URT dibagi 100 kemudian dikali 0 pada DKBM kemudian dikalikan 4. Nah, ketika sudah dikalikan maka hasilnya menjadi 0. Untuk menghitung lemak sama di awal sama, kemudian yang bedanya adalah di angka DKBM yaitu diganti dengan angka 4,5 dikalikan 9 sama dengan 9,72. Kemudian untuk protein depannya sama 80/100 dikali 30/100. Nah, untuk DKBM nya yaitu dikali 17,0 dikalikan 4 sama dengan 16,32, yang berarti jika dijumlahkan pada satu ekor ikan segar yaitu 26,4 kalori. Nah, untuk kemudian yaitu ada 1 gelas susu sapi dengan URT 200 gram. Nah, untuk karbohidrat sendiri yaitu ada 100 angka dari BJDD. Nah, kemudian diperkan dengan 100 dikali 200/100 dikalikan 4,3 dari BDKM kemudian dikalikan 4 sama dengan 34,4. Nah, untuk lemak itu sendiri depannya sama, cuman yang bedanya pada DKBM 3,4 dikalikan 9 sama dengan 63,0 atau 63 saja. Kemudian untuk protein dalam 1 gelas susu yaitu ada depannya sama, kemudian yang bedanya DKBM yaitu ada 32,4. Nah, untuk nanti dari keseluruhan hasil sudah dikalikan, untuk 1 gelas susu sapi terdapat 123 kalori. Nah, untuk yang terakhir yaitu satu buah gitu. Saya mengambil buah pisang dengan URT 50 gram. Nah, untuk karbohidratnya itu sendiri di sini 75 diambil dari BJDD terdapat pada lampiran kedua. Kemudian diperkan dengan 100 dikalikan 50 itu URT dari pisang itu sendiri diperkan dengan 100 dikali 25,8 dikali 4. 25,8 berasal dari DKBM pada lampiran kedua sama. Kemudian dikalikan 4 sama dengan 38,7. Nah, untuk lemak depannya sama, cuman yang berbeda ada pada DKBM yaitu 0,2 dikali 9 sama dengan 0,7. Nah, untuk protein dari satu buah pisang yaitu depannya juga sama. Kemudian yang membedakannya pada DKBM yaitu 1,2 dikalikan 4 jadi 1,8. Nah, jumlah kalori pada satu buah pisang yaitu ada 41,2. Nah, untuk menghitung keseluruhan jumlah kalori dari setiap bahan makanan, yang pertama yaitu ada 3/4 gelas nasi putih sama dengan 349,1 kalori. Yang kedua ada 1 ekor ikan segar 26,04 kalori. Yang ketiga yaitu ada 1 gelas susu 123,0 kalori. Dan yang terakhir yaitu ada 1 pisang berjumlah 41,2 kalori. Nah,
kemudian dijumlahkan maka akan keluar hasilnya 539,34 kalori. Nah, itu dalam satu kali makan jika porsi makannya sama. Kemudian jika dikalikan 3 atau 3 kali makan dalam satu hari, itu akan keluar hasilnya 1618 kalori. Nah, jika dibandingkan dengan aktivitas, dengan kebutuhan kalori untuk beraktivitas pada minggu kemarin, saya membutuhkan sekitar 3294 kalori, dan itu artinya bahwa saya sendiri masih kurang untuk memenuhi jumlah kebutuhan kalori dari bahan makanan yang saya konsumsi pada satu kali makan. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari jumlah penghitungan kalori berdasarkan satu porsi makan saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.